Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada video kali ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan pembagian suku banyak. Pada soal-soal ini yang biasanya Ananda akan menentukan hasil pembagian dan sisa pembagian. Nah, sekarang kita lakukan soalnya kebalikannya, yang mana sisa pembagian sudah diketahui, tapi Ananda diminta untuk menentukan koefisien yang belum diketahui pada suku banyak. Oke Ananda, kita lihat saja langsung kepada soal ya. Oke, di sini ada dua buah soal, yang mana antara soal pertama yang kedua ada sedikit yang membedakan dalam segi bahasa. Pada soal pertama di sini sudah terjelas bahwa bersisa suku banyak ini dibagi oleh ini, sisanya adalah 15. Dan ditanya nilai P. Oke. Sedangkan contoh soal yang kedua sama, ada suku banyak dibagi oleh 2x kurang 3. Tapi di sini tidak terlihat sisa, tapi yang ada kata-kata habis dibagi. Jadi bedakan ya kata-kata habis dibagi. Nah, oke. Yuk. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu, apabila di soal ada kata-kata habis dibagi. Habis dibagi. Habis dibagi. Ini maknanya, ya nak ya, ya Ananda ya. Makna habis dibagi ini adalah sisa 0. Ya, jadi kalau ada dalam soal bahwa habis dibagi, berarti pembagian tersebut mempunyai sisa 0. Tolong Ananda ingat. Kenapa? Sisa 0 tidak akan pernah dituliskan dalam soal. Oke? Jadi kalau ada kata-kata habis dibagi, Ananda langsung ingat bahwa sisa dari pembagian tersebut adalah 0. Oke Ananda, kita coba ya untuk menjawab soal yang pertama. Sama seperti pada menentukan hasil suku banyak dulu, ada dua cara untuk menentukan koefisien yang belum diketahui. Bisa cara substitusi dan bisa cara Horner ya. Oke, soal pertama Ibu contohkan dengan cara substitusi. Sedangkan untuk contoh soal kedua Ibu selesaikan dengan cara Horner. Oke, ayo yuk jawab. Dah, ingat ya, untuk pertama kita menggunakan dengan cara substitusi. Berarti Ananda harus menemukan dulu X sama dengan, kita ambil pembaginya, X tambah 2 sama dengan 0, X saja sama dengan negatif 2. Oke. Kemudian nilai dari X sama dengan negatif 2 kita substitusi ke persamaan suku banyak. Ya nak ya? Berarti apa? X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurang Px kuadrat ditambah P tambah 2 X tambah 3. Dah, ini dia. Dah ya nak. Nah, ini persamaan kita. Kita sub nilai X sama dengan negatif 2. Kita substitusi negatif 2 pangkat 4 ditambah 3 negatif 2 pangkat 3 ditambah P, maaf dikurang P negatif 2 pangkat 2 ditambah P tambah 2 dikali negatif 2 ditambah 3. Oke Nanda, sisanya berapa sayang? Deh, berapa sisa saat kita membagi dengan X tambah 2? Mempunyai sisa berapa? 15 kan? Berarti substitusi kita ini mempunyai hasil 15. Jadi di ujung sini kita buatlah nilainya 15. Oke, kita cobain ya. Min 2 pangkat 4, negatif 2 pangkat 4. Berapa Nada hasilnya? 16 kan? 16. Dah, kemudian negatif 2 pangkat 3. Berapa? Negatif 8 dikali 3. Berapa sayang? Negatif 8 kali 3, negatif 24. Dah, kemudian negatif 2 dikuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan berarti positif 4. Positif 4 kali min P. Berarti min 4P. Dah, kemudian ini lagi P tambah 2 dikali negatif 2. Anda harus hati-hati bahwa negatif 2 dikalikan satu-satu ya ke dalam kurung. Negatif 2 kali P berarti negatif 2P. Negatif 2 kali 2 berarti negatif
4. Ya, ada. Kemudian ditambah 3 sama dengan 15. Yuk, kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Dijumlahkan yang sejenis. 16, 20, negatif 24, negatif 4 tambah 3. Berapa sayang? Ini negatif 24 sama 16 memperoleh sisanya berapa? Berapa Nanda? Negatif 8 ya. 16 dikurang 24 dapat diperoleh negatif 8. Negatif 8 ditambah negatif 4, negatif 12, 12 ditambah 3. Ini negatif 8, ini negatif 4, negatif 12 ditambah 3, berarti tinggal hasilnya negatif 9. Negatif 9 yang P sama P, negatif 4, negatif 2, berarti negatif 6P sama dengan 15. Anda selesaikan negatif 6P, 15 ini Anda pindahkan positif, negatif ini 15 tambah 9 berapa sayang? 15 tambah 9 24. Oke, bagus. P saja. Dah, 24 dibagi negatif 6. Berapa P-nya? Nanda? Berapa? Negatif 4. Nah, jadi diperolehlah koefisien daripada suku banyak belum diketahui untuk soal pertama adalah negatif 4. Nah, sekarang kita lihat untuk jawaban yang kedua. Nah, tadi Anda udah ingat ya, ada kata-kata habis dibagi berarti sisanya sama dengan 0. Oke, yuk kita coba selesaikan dengan cara Horner. Sama nak, berarti kita temukan dulu ya X sama dengannya. Oke, 2X kurang 3 sama dengan 0 ya Nanda ya. 2X sama dengan 3, X saja 3/2. Oke, Nanda ingat ya cara Horner ya. Yuk kita buat. Ingat ya cara Horner. Kita ambil dulu apa sayang? Koefisien. Ini X pangkat 3, berapa koefisiennya? 8 ya. 8. Kemudian turun pangkat 2 lagi. Berapa koefisien? Negatif 18. Kemudian X pangkat 1, berapa koefisien? B. Kemudian konstanta berapa koefisiennya? 30. Oke. Dah, kemudian apa lagi Ananda? X 3/2 ingat ya, kita letakkan di luar. Nah, oke sayang, 3/2 letakkan di luar ya. Sama caranya pertama apa? Turun 8 ya. Kemudian lakukan perkalian miring ya. Berarti 3/2 kali 8. Yuk Ananda dapat hasilnya 12. Ibu main langsung saja. Ananda udah paham? Oke. Dah, kemudian kita tambahkan negatif 18, 12. Berarti berapa sayang hasilnya? Negatif 6. Kemudian negatif 6 dikali 3/2 lagi. Nah, dapat negatif 9. Nah, kemudian B dengan negatif 9 tidak sejenis kan? Kalau tidak sejenis apa kata ibu? Tinggal ditulis saja. Berarti B kurang 9. Oke. Setelah itu lakukan lagi perkalian miring ya. Berarti B dikali 3/2. Hasilnya 3/2 B. Kemudian negatif 9 dikali 3/2. Alah Nada, berarti berapa hasilnya? Negatif 3/2 dikali negatif 9 berarti negatif 27 per 2. Oke, kemudian Anda jumlahkan ya. Buat di sini ya. Berarti 33/2B. Oke Anda, dikurang 27/2 ditambah 30. Oke? Dah. Apakah ada koefisien lagi? Tidak ada ya. Berarti apa maknanya? Yang terakhir ini adalah sisa. Anda tahu tadi berapa sisa Anda? Yaitu bernilai 0. Jadi kita tulis apa jadinya? Ibu lanjutkan di sini ya. 3/2B dikurang 27/2 ditambah 30 sama dengan 0. Kenapa 0 di ujung? Karena habis dibagi, yang mana sisanya tadi 0.